Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Uai di channel Pusara Waktu. Nah, seperti biasa, kali ini kita akan menyuguhkan kisah misteri dan juga kisah horor yang pastinya kalian suka. Kebetulan kita sengaja nih main lagi ke rumah Abang Ferdi yang nantinya akan menceritakan kisah lainnya lah, yang pengalamannya banyak tuh ya. Kang, untuk kali ini akan mau cerita tentang apa nih Kang? Kalau boleh tahu. Abang cerita aja ya langsung soal pesugihan yang ada di Bengkulu itu. Jadi awal kisah itu ceritanya abang sama Mang ya, Mang sama Bibi itu berangkat ke daerah Sumatera, tepatnya di provinsi Bengkulu gitu. Ke rumah om juga sih, adiknya Mang saya, ini adik yang paling bungsu, adiknya bapak yang paling bungsu. Kita berangkat ke sana naik bis lah, waktu itu salah bisnya Putra Rafflesia kalau nggak salah. Udah berangkat, udah nyampe di Bengkulu gitu. Nyampe di Bengkulu tuh kita udah disambut sama yang aneh-aneh. Disambut dalam artian kebetulan om tuh udah tahu ya abang ini kerjanya apa, kayak gitu kan. Terus abang punya kemampuan apa, om tuh udah tahu. Jadi pas nyampe Bengkulu tuh om langsung ceritanya begini. Kata si om, kenapa om? Om nih kemarin tuh punya teman namanya, aduh saya abang lupa ya namanya ya, paranormal lah orang Bengkulu gitu. Terus om nih niat pengen minta harta karun katanya gitu. Harta karun om? Iya. Harta karun apa ya? Iya dari karun kita, datuk kita kan. Yang istilah kasar kan, jujur ya, abang ini punya karun setengah buaya. Sebenarnya setengah jadi manusia buaya. Dalam artian uyut abang waktu pas melahirkan tuh pertama manusia, kedua buaya. Walau bisa. Namanya Sri Panji gitu. Abang juga pernah manggil berapa kali kalau abang di sungai gitu kan. Kalau di sungai di Bandung abang nggak bisa panggil karena kan nggak enak lah sama Raden Kalung gitu loh, penguasa di sini. Nah om saya tuh manggil gitu loh. Memang dia cerita macam-macam ya, tiba-tiba tuh apa ya, kayak ada jejak kayak kaki buaya tuh benar di pinggir rumah. Padahal rumah tuh jauh dari sungai. Rumah tuh jauh dari sungai. Ya jejak kaki buaya gitu. Nah, terus kedua tembok tuh kayak dipukul, kayak dipukul sama buntutnya buaya gitu, ekornya buaya. Itu om saya cerita kayak gitu. Terus gimana om hasilnya? Ya hasilnya apa ya, masih belum sempurna, ada syarat-syarat yang mau dipenuhin gitu kata si om. Oh gitu. Ya udah. Terus om kan ngomong gini, coba kamu kan punya sedikit power gitu. Nah terus coba kamu test drive dan perkenalan sama penguasa di provinsi Bengkulu ini. Siapa kita gitu. Maksud om punya power? Iya, ya udah. Ceritanya tuh bener sih saya nggak mau, sebenarnya abang nggak mau. Cuma dipasang mama, ya udahlah, nggak usah pakai power yang gede gitu kan. Tarik nafas, tembak energi ke atas, warna merah, das, gitu kan. Tapi tinggi bener energi itu. Semua paranormal, semua makhluk gaib pasti lihat energi itu. Nggak nyampe 15 menit, paranormal yang dipakai sama om saya itu, yang untuk urusan harta karun itu datang ke rumah. Tadi ada sinar terang dari daerah sini. Siapa katanya gitu kan. Nah ini kenalan kan. Ini abang kenalan sama dia, ngobrol panjang lebar, sama dia diundang. Nanti malam ke rumah kata dia gitu kan. Kamu ke rumah aja katanya. Oke siap. Tapi sholat maghrib dulu saya bilang. Abang akhirnya sholat maghrib, makan dulu. Terus makan terus sholat maghrib. Nyantai dulu, nggak langsung berangkat. Capek kan perjalanan, kita baru nyampe langsung urusan pergaiban kan, nggak ada istirahatnya. Abang nyampe akhirnya ke rumah si dukun. Paranormal lah. Dia nggak mau disebut dukun sih, paranormal. Nyampe sana. Terjadilah dialog macam-macam ilmu ini semua kan. Terus dia cerita soal harta karun gitu loh. Terus dia ngeliatin sesuatu sama abang. Dia ngeliatin sesuatu keris ya. Ya sekitar ukuran panjangnya mungkin sekitar 40 cm gitu lah. Looknya 7 kalau nggak salah, looknya 7. Dia bilang nih kerisnya bisa terbang. Memang benar. Tapi memang terbangnya nggak lain terbang motor gitu, jadi terbang itu dia keluar dari set. Terus asal dia gini, terus dia jadi kayak begini gitu loh kerisnya. Terus mutar di situ terus masuk lagi, plok gitu. Memang aneh, abang baru lihat kan kayak begitu. Abang periksa tuh keris.
mungkin pakai tali kali ya atau di atas, ternyata memang benar bisa terbang. Memang kerasa energinya beda gitu pada situ, powernya gede. Oh dan ini kalau mau ke orang semua bilang kojonal lah ya, jagoannya lah, pegangannya si dukun itu, paranormal itu. Andalannya dia kalau macam-macam, kalau urusan yang berat-berat. Nah beres dari situ terjadilah dialog lagi abang sama dukun itu masalah harta karun yang ada di bawah sama karun abang dari Sri Panji, dari Sri Panji yang buaya itu. Sampai sana apa ngobrol kata dia, ini susah katanya. Kenapa? Harta ini nggak bakal bisa diambil sebelum dapat izin dari apa ya, istilah kasarnya kita harus punya kayak semacam kayak apa ya, tongkat komando katanya gitu. Maksudnya apa Pak? Tongkat komando? Iya, tongkat komando yang dipegang sama Bapak Soekarno. Saya kan kaget, itu kan tongkat biasa aja. Kata siapa tuh punya power, punya ini, punya itu, wibawa macam-macam gitu ceritanya kan sama abang kayak gitu. Oh gitu Pak. Jadi saya harus gimana? Coba Kang Ferry coba cari tongkat itu, tolong usahakan, tolong anu katanya kayak gitu. Intinya gimana caranya Kang Ferry bisa dapetin tongkat itu? Waduh, gampang saya bilangin kan. Niat gue datang sini pengen main-main happy kan, jadi urusan beginian gitu. Ya udah, abang nggak jadi masalah. Salaman, abang pulang lagi ke rumah Om. Jadi saya ngobrol kan, diskusi gitu. Ini gimana nih Om? Seterusnya gini. Karena abang, saya juga nggak tahu nih nyari tongkatnya di mana, ini gimana. Abang kompilasi lagi lah, ngobrol dengan karun abang gitu kan. Ngobrol panjang lebar. Betul waktu itu abang dapat semacam apa ya? Apa ya istilahnya? Di aku gitu. Mungkin pernah dengar namanya Syekh Sunan Kalijogo? Syekh Sunan Kalijogo. Pernah dengar kan? Nah, ceritanya tuh abang juga nggak tahu walau alam bisa. Abang tuh diangkat anak sama beliau, gitu kan. Nah, abang ngobrol lah sama beliau kan, ceritain soal begini beneran. Abang nggak ada niat macam-macam kan, ceritanya cuma pengen gitu. Abang kasih petunjuk, abang suruh ziarah dulu ke makam Benteng Malboro karena itu tempat Soekarno disekap misalnya katanya. Abang kesana, beres, pulang lagi, gitu kan, pulang. Abang lihat tempat di sini dulu Soekarno udah beres, pulang lagi ke rumah Om. Mikir lagi gitu kan, udah ziarah, udah gini, udah gitu. Nah, abang disuruh dialog lagi dengan Syekh Sunan Kalijogo, ngobrol lagi panjang lebar, ada di mana tongkat itu. Nah, ini dapat petunjuk lah dari beliau bilang ada di daerah Gunung Bungkuk. Sebenarnya abang baru dengar ada gunung warnanya bentuknya bungkuk kan, karena memang bentuknya orang bungkuk gitu. Oh gitu ya, ya udah. Abang bingung kan, mau ngapain gua gunung bungkuk jauh lagi kan, dan nyarinya harus gimana kan, enggak. Jadi masih bingung gitu, apa yang dilakukan itu masih bingung. Abang diam aja dulu kan, nyantai. Ya abang tahu waktu jeda kan, malam ini istirahat dulu lah Om, kita jangan berurusan dengan gaib dulu lah, minimal istirahat dulu, karena kita butuh tenaga kan, power. Nah, istirahat. Nah besok malamnya badan udah fit, nah baru kita apa ya, mencoba gitu kan, mencoba langsung abang tes pakai teknik pelumas sukma waktu itu, nggak pakai ilmu mata batinnya, pakai pelumas sukma. Abang keluar langsung datang gitu kan, cari namanya Gunung Bungkuk, alhamdulillah dapat gitu loh. Abang juga nggak tahu lokasi di mana namanya, abang cuma waktu itu ngimplang niat pelumas sukma target Gunung Bungkuk gitu loh, dan ilmu menunjukkan ke arah sana. Nyampe abang bingung ini gimana gitu loh, dan abang harus gimana. Dan di situ penguasanya, aduh, macam-macam jeger-jegernya, kelas berat semua, nggak ada yang kelas ringan. Dari ya istilahnya ya Datuk Rimba, ya itu harimau kelas berat lah levelnya ya, siluman jin, siluman lah kelas berat ya, raja jin itu kelas berat, ya harimau gitu. Terus ada kayak penguasa kayak manusia, memang ada kayak buku-buku itu juga ada, pokoknya banyak lah macam-macam. Raja-raja jin itu nggak cuma satu gitu loh. Tapi penguasa besar memang Raja Rimba, Datuk Rimba, lain raja tapi Datuk. Kita ngomong nggak bisa manggil apa ya? Kalau di Kalimantan ngomongnya Datok, kalau di sini dari Sumatera namanya Datuk, gitu. Bedanya di situ. Nah, ya abang ngobrol, kamu dengan penguasa Raja Rimba, abang takdim dulu, terus ngobrol, jelasin, begini. Terus dia asalnya pas abang itu nggak nerima gitu kan, nggak nerima karena kalau abang niatnya udah baik ya, abang udah assalamualaikum dulu, udah hormat-hormatan sama semua penguasa gaib di sana, tapi
penerimaan mereka tuh kayak nggak suka gitu abang datang gitu. So, abang jelasin saya datang karena apa? Abang gara-gara abang waktu pas pertama datang ke Bengkulu, abang ngeluarin sinar teh kan, warna merah tuh ke atas. Itu soalnya tantangan buat penguasa di sana. Gara-gara om juga sih waktu itu kan. Karena kita lagi cuma pengen intro gitu, perkenalan diri. Nih kita dari Kalimantan datang. Ya, saya pengen ngobrol-ngobrol sama penguasa di sini, lainnya pengen ngajakin berantem enggak. Ya bang, ya udahlah berangkat abang. Kalau pas semua nyampe, tetap penerimaan tetap gitu. Kalau abang udah minta maaf juga kan. Maksud saya lain sini lain untuk macam-macam, cuma pengen ngobrol aja silaturahmi gitu kan, sambil mencari informasi. Betulkah ada namanya tongkat komando yang milik dari Bapak Soekarno? Itu ada di sini disimpannya. Entah itu gaib, entah itu nyata, walau alam, ya, abang juga nggak tahu. Dia bilang ada, tapi nggak mau dikasihkan dengan cara contoh harus melakukan pertempuran. Maksudnya pertempuran gimana? Ya istilahnya kalau bahasa kita mah test drive lah gitu ya, gitu loh. Karena abang udah pertamanya yang salah kan, udah ngeluarin energi sinar merah yang istilahnya sifatnya kayak nantang gitu loh. Nah ini abang mikir dulu nih, gue niat kesini nggak lain pengen berantem, tapi pengen kenalan jadi CS gitu. Ternyata enggak, malah dapat ribut. Ya udah. Ya Allah, abang teh, ada petunjuk lagi Allah gimana caranya. Abang berdoa lagi, mau petunjuk, ya dapat lah. Ya udah coba aja. Ada yang ngomong kayak gitu sama abang, belum matiin abang. Coba aja nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai ngebunuh. Karena kita kan hanya test drive lah istilahnya, hanya mencoba. Ya udah, abang coba. Jadilah pertempuran. Wah. Asalnya lain Datuk Rimba dulu yang dilawan, kelas yang masih biasa lah gitu. Ya abang cepet ngalahin kayak gitu. Nggak berat gitu kan. Tapi makin lama makin berat, karena lawannya makin lama makin levelnya makin lama, panglima, senopati kayak gitu terus. Sampai ada Raja Jin dari Gunung Bukit tapi yang sebelah selatan, sebelah utara, sebelah timur gitu kan. Pada tes semua ke abang akhirnya. Puncaknya sama Datuk Rimba. Pertempuran dengan tinggi hampir yang sama ya ber 7 meter 8 meter itu besar, kayak harimau begitu, kukunya apalagi tajam semua, coba untuk badan manusia gitu. Akhirnya abang terdiam dulu kan, karena abang tahu kalau abang melakukan perang Datuk Rimba resikonya nyawa, karena powernya udah beda itu powernya udah beda banget. Abang udah, ya Allah niat gue sini pengen baik-baik, kenapa harus begini gitu kan. Abang tetap ngelobi dulu. Ini udah lagi mau tempur nih, tapi tetap ngelobi gitu loh. Apa hormat gitu kan. Saya kesini, pokoknya kita coba dulu. Ini kayak gitu lagi dia bilang. Pakai bahasa kayak Melayu begitulah istilahnya kan bahasanya. Abang juga susah sih menjelasin ini bahasa Melayu gitu kan. Nah ini ya, terjadilah pertempuran abang. Jujur aja waktu itu abang kalah waktu itu abang. Karena satu fisik abang tuh lagi lemah, abang kena pukulan yang sampai luka dalam sih sebenarnya tuh luka dalam. Abang tuh kalah. Nah kata dia tuh, kamu udah kalah katanya. Kamu nggak punya hak lagi datang ke sini. Orang Kalimantan tuh ilmunya gini. Ya, abang panas kan ya? Udah gue ngalah, biarin aja. Kalau kita kan nggak pengen bikin ribut gitu kan. Ya udah, abang pulang lagi kan? Lagi ke rumah om. Cerita kan, sambil ya keluar di situ darah tuh kan. Kayak orang apa? Gue gusi berdarah tuh keluar darah gitu. Rasa tuh pas udah tuh keluar darah asin. Ya Allah kata gue nggak mau mati kan, pengen itu gue tetap hidup. Udah biarin. Istirahat tuh 2 hari di rumah om. Ya makan aja bisa tidur, makan kayak gitu lah. Ngambil ngobrol gimana nih solusinya gue bilang kan. Tetap paranormalnya si om saya yang punya apa, yang pengen harta karun tetap nyuruh nyari tongkat komando itu kan. Gitu, karena udah deal-dealan mereka. Harta karun itu udah ada, tinggal menyatakannya itu pakai tongkat itu loh. Katanya kan kayak begitu. Tetap abang harus nyari itu. Akhirnya hari ketiga dari situ abang berangkat lagi ke Gunung Bukit dengan power yang sangat besar waktu itu abang, karena abang energi alam dulu kan, ini ada power yang gila-gilaan lah. Berangkat abang nggak langsung jadi abang nggak langsung punten-puntenan lagi, langsung aja teriakan tantangan. Datuk keluar, gue udah datang sini, istilahnya kayak gitu kan, lo atau gue sekarang yang tahu, istilahnya kayak gitu. Gue udah nggak peduli. Jadi Datuk besar tuh, alhamdulillah abang bisa menang. Alhamdulillah. Dan tongkat itu abang dapat. Tapi efek dari abang pertempuran itu, besok subuhnya ada di berita TV daerah Bengkulu, Gunung Bengkulu longsor.
gunung bungkuk itu longsor. Mungkin waktu longsor tuh pas rada-rada siang, subuh ke pagi lah pokoknya. Jadi masyarakat nggak ada korban, cuma rumah kena ya. Abangnya waktu itu ngerasa dosa waktu itu. Hanya gara-gara harta beginian doang, gua harus merusak rumah orang gitu kan. Abang satu merasa apa ya, lemah. Gara-gara itu lemah abang, ngedrop. Tapi sama om dikuatkan lagi kan, udah semangat, tenang. Intinya kan nggak ada korban nyawa, intinya itu. Udah. Kalau kita berhasil dapetin harta, kita kasihin lah, kita sumbangkan buat orang-orang karena korban kemarin kan yang longsor. Oke, kata abang kan, nggak apa-apa, sok. Ritual kita nih, ritual. Kita ritual. Karena tongkat kemarin secara gaib udah ada, gitu loh. Bahkan sama Datuk Rimba diantarin langsung waktu itu kan. Udah dipegang kan abang, cuma abang nggak tahu triknya gimana caranya kan. Datuk Rimba tetap ngatur. Ya udah. Datuk Rimba, pas kita ritual malam itu, ya, caranya memang aneh-aneh sih ya, caranya gitu kan. Dari daun sirih 3 lembar, terus yang aneh itu kumis kucing gitu abang. Kumis kucing. Namanya daun kumis kucing, lain. Kumis kucing. Jadi kucing beneran. Coba. Kan bingung ya ngedadak dalam menit itu harus dapatin kucing dan nyabut kumisnya. Coba. Kan bingung juga kan. Ini syarat atau memang ngajak berantem lagi kata gue gitu kan. Tapi tadi memang begitu. Jadi abang kan, ya udahlah. Abang tuh dia bingung kan gimana nyari kucing merak. Nggak ada kan, susah. Itu sebenarnya berusaha udah isak ke atas lah. Nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba datang kucing belang 3. Terus kucing datang, kucing sih abang nggak tahu ya. Datang, nyamperin deket, tiba-tiba kayak yang apa gitu, kayak yang jinak. Ke kaki gini-gini gitu kan ya, badannya tuh ke kaki apa. Kok kucing nyamperin? Ya udah cepat-cepat, om pinjem pinset gitu kan, mau dicabut. Cabutan pertama, tuh kucing diem, dilus-lus gitu, tek. Cuma gini doang gitu, dah dapat taruh di piring. Yang kedua, tek. Rada ngegerem. Yang ketiga nyakar, ngamuk gitu kan. Wah, kata gue teh. Langsung kan. Ini feeling abang gitu kan. Kayaknya batal pulang acaranya. Memang kuncinya dapat. Taruh aja. Udah beres. Jadi langsung pergi. Hilang gitu, tahu kemana. Nah, itu kan kuncinya waktu itu misalnya gelap ya. Udah malam, udah mah isa ke atas. Udah kucing pergi. Abang ritual lagi. Berdoa lagi. Abang wiridkan lagi. Alhamdulillah. Daun sirih, air putih, semuanya kayak gitu, syaratnya udah ada. Kumis kucing 3 lembar itu yang tadinya abang apa dicakar, nah dapat. Selesai ritual, alhamdulillah. Tongkat komando tuh memang nggak terlalu besar ya, ada sebesar ini lah, bukan segitu, segini lah, kurang lebih. Tongkat komando. Itu muncul di piring, yang dekat kumis kucing itu muncul di piring, itu ada tongkatnya. Gitu. Tapi sekitar 5 menitan lah kalau salah, hilang lagi. Itu asli. Jadi abang, om, tante, om yang urusan dengan buaya itu, sama tuh si dukun juga, itu ngelihat asli. Sampai anaknya si om yang tinggal di Bogor juga ngelihat. Si Erik misalnya ngelihat, si Erik. Gitu, nah. Kita juga bersenang, alhamdulillah berhasil. Tapi kalau dia hilang, nggak bingung. Ini kenapa bisa kayak begini, gitu kan? Hanya ditanyain lagi, gitu kan? Akhirnya abang nanya sama Sesmen Kalijogo, gitu kan, bapak angkat abang nanya, gimana nih cerita kayak begini? Akhirnya ketahuan lah, ternyata si dukun itu punya niat nggak benar. Dia pengen menguasain tuh tongkat sama harta karun yang dari si buaya itu, pengen dihak sama dia sendirian. Makanya tongkat kemarin itu nggak bakal muncul lagi, hilang, kembali lagi ke Datuk Rimba. Gitu. Nggak ada yang ngaku kan? Tapi kan abang tahu dari Sunan Kalijogo waktu itu bapak abang bilangnya kayak begitu ke abang. Ada salah satu dari kalian yang hatinya nggak lurus, dalam artian lain kita masalah uang ya, tapi niat kita nih apa dulu pertama kan? Itu dulu lah betul. Ini kan enggak, niat pertamanya ini yang nggak benar. Dia pengen menguasai itu tongkat, memang asli tuh muncul tongkat itu berharum lagi, harum kayak bau apa ya, cendana gitu lah baunya tuh. Harum, enak baunya, enak baunya. Itu hilang. 5 menitan lah hilang. Tapi nggak sempat foto, waktu kan belum ada HP Android lah ya. Kita jual HP masih zaman HP cinit-nit lah yang nggak ada kameraan gitu, jadi nggak bisa difoto, nggak ada bukti, cuma saksi mata ada, itu ya intinya, saksi mata. Terus pertempuran juga semua juga tahu, gitu kan, HP yang masuk berita berita daerah, Gunung Bungkuk itu runtuh. Dari itu kita kan nanya, abang nanya, Kanjeng Sunan,
Penyebabnya kenapa? Katanya sih, ya kata Sunan itu ngomong, ada di antara kalian yang hatinya tidak lurus. Dalam artian apa nih Sunan? Ada yang pengen ngehak. Oh. Terus aku udah ngerti kan, nggak usah nanya lagi. Ya makasih ya panjang. Bang balik lagi, terus ngobrol secara diam-diam sama Om. Ceritain lah begini Om. Ada istilah dari kita lain Om sih, tapi kayaknya itu dukun tuh. Paranormal itu tuh kayaknya pengen ngehak. Kenapa? Karena tadi laporan dari Kanjeng Sunan begitu, ke Ferdi, begini, ada yang pengen menguasai itu harta karun yang dari Kalimantan dan sama tokat kembali dari Bapak Soekarno. Si Om tuh bingung kan, gimana caranya kalau kayak gini? Ya udah ini batal aja lah istilahnya Om, gitu kan? Kita nggak bisa nerusin, karena apa? Kanjeng tuh ngomong kayak gini, kucing itu ngasih tahu ada di antara kita yang pengkhianat, gitu loh. Orang ketiganya, yaitu si dukun itu. Terus itu abang diam. Abang ada lagi niat ya pengen nerusin karena udah tahu mau dipaksa apapun tetap bakal batal, nggak bakal dapat harta itu. Gitu. Tapi abang jujur ngelihat asli, peti gede. Tapi abang nggak bisa megang ya karena itu masih berupa sifatnya masih lain gaibnya udah mau ke arah nyata, gitu loh. Kalau dirasakan begini sama orang yang nggak punya ilmu juga kerasa kayak megang benda tapi nggak kelihatan, gitu. Kerasa kayak ada bentuk. Kayak megang nih, oh iya, tapi nggak kelihatan nih apa yang dipegang gitu, udah kerasa, tapi ini udah kerasa, cuma belum bisa dibuka karena butuh tongkatnya itu kan gitu. Karena tongkat itu adalah kunci untuk segala jenis harta yang ada di Indonesia sebetulnya, gitu. Karena dia pemegang kuncinya sebetulnya, salah satunya. Kalau ceritanya sih kayak begitu, abang juga walau alam nggak tahu ya detailnya, karena abang juga nggak sempat mempelajari karena keburu hilang kan, keburu megang juga hanya sehitungan detik, abang kembali lagi karena kan beratnya luar biasa, kerasa benar panas di tangan gitu. Jadi abang nggak berani macam-macam gitu kan. Akhirnya abang ngobrol sama paranormal tuh ya cerita istilahnya, tapi nggak abang cerita detailnya ya, cuma cerita intinya gini Pak, kayak gini korban kita bakal gagal karena apa? Karena tongkat kembalinya hilang lagi, nggak bisa diambil dan kita juga nggak tahu harus ngejar kemana. Saya bilang kayak gitu. Untuk sementara kita tunda dulu lah, kata abang kayak gitu. Terus nih gimana dong kita harta yang di buah-buah itu? Ya udah balik lagi Pak, saya bilangin gitu. Nggak mungkin lah ditaruh di sini, bisa diambil sama orang lain kan, istilahnya punya ilmu lebih tinggi dari kita kan. Bilangnya gitu. Ya udah kata dia kan, tapi dia kayak yang curiga gitu ke abang, gitu kan. Ya udah nggak jadi masalah. Akhirnya dia pulang malam itu juga, abang kembali lagi, ya abang ngobrol lagi sama Om. Besok malamnya kita udah ridho ya, ridho lillahi ta'ala, biarin aja. Besok malam itu kejadian, nggak ada angin, nggak ada hujan, kita lagi ngobrol di dalam, memang panas ya, ngobrol gitu kan, masalah itu, ingat-ingat lagi masalah harta karun itu, tiba-tiba Om tuh ada yang melempar batu ke pintu, das kenceng, apalagi ya Allah kata gue tuh ya, si Om ngintip, ada siapa-siapa, udah biarin, sampai 3 kali, gitu kan, kaget juga kan, ya mending kalau batu kecil, kalau batu gede kan bunyinya kan lumayan lah kenceng gitu, das gitu kan, ada apa ya Allah? Biar siapa kamu lihat Pak, apa sih ini katanya kok kita jadi takut senewan gitu kan. Ya udah. Abang dites lagi, dia pulang dilihat. Ternyata di depan rumah ada sebuah makhluk yang aneh. Bentuknya kayak jadi gini, manusia biasa. Kayak Ruli misalkan ya, badannya dikasih tanah sawah. Ditempelin semua muka, Ruli, badan semua. Dia itu dikasih kering, retak-retak nggak tanah. Nah kayak gitu, warna mata merah, gigi biasalah normal, gigi keluar lah, tarik kayak begitu warna merah. Kan kaget, seumur gue baru lihat ada makhluk kayak begitu kan. Om gue mah bilangnya gini, Om abang bilang itu mah setan retak 1000 katanya, dibilang gitu. Retak 1000 Om, iya habis kata kamu pecah-pecah semua kulitnya, iya mau pecah-pecah semua gitu. Aneh juga gue baru lihat sama dia ada makhluk kayak begitu kan, retak semua gitu, kulitnya tuh kayak udah mau lepas kayak puzzle gitu, tempel-tempel gitu, kelihatan belahan-belahannya gitu kan. Ya udah, tanya, ternyata kiriman tuh dukun. Karena merasa dia mikir, kayaknya takutnya dia dukun tuh mikir gini, seolah kita pengen menguasain harta itu dengan tongkat itu, padahal kan kita nggak tahu apa-apa, udah hilang begitu saja kan, nggak bisa diapa-apain lagi kan. Dukun itu tetap curiga, ngirim, pengen ngetes. Ya alhamdulillah, terjadilah pertempuran lagi abang sama dia kan, terpaksa mau nggak mau tempur lagi, gila-gilaan abang waktu itu. Karena udah capek ya kan, si Bengkulu tuh panasnya luar biasa kan, terpaksa tempur lagi. Malam itu juga tempur lagi. Karena apa?
situasi rumah itu benar-benar nggak enak deh, gelisah kita, tapi nggak tahu apa yang digelisahin gitu kan. Terus Hawa itu bawaannya marah aja kan, ya gara-gara makhluk itu. Nah ini abang tempur lagi masuk ke alam gaib gitu kan. Nggak alam gaib jadi gini, abang masuk kamar gitu kan, biasa normal, terus abang langsung keluar, pakai kulkasnya keluar, nemuin dia di depan abang gitu kan, nemuin. Itu nggak tahu di alam gaib, nggak tahu di alam perbatasan antara alam manusia apa alam jin gitu, apa nggak tahu. Tempur ketemu langsung situ adu tanding, karena adalah situasi kondisi waktu itu rumah tetap kelihatan rumah kita gini gitu loh, tapi orang lain nggak ada gitu, jadi kayak masuk di alam perbatasan dimensi lain gitu, tapi lihat alam jinnya gitu. Itu tempur tuh, kejar-kejaran abang sama dia gitu. Memang setengah mati gitu loh, dipukul jebol hancur mukanya, belah, muncul lagi keropok jadi kayak punya kemampuan regenerasi sel gitu, kemampuan luar biasa. Bingung juga kan gimana caranya ngancurin kayak gini, bingung udah ukurannya lumayan gede juga gitu kan, abang kecabok berapa kali, asa tukar rasa itu, asa mau lepas gitu rahang saking sakitnya, mau nyerah mau kan gitu kan, karena udah nungguin harus menang gitu kan. Abang minta tolong sama ya Kanjeng Sunan gitu, akhirnya ada bisikan ke abang, pakai ilmu air lagi, abang pakai pengarah banyu, pakai itu lagi, abang tembakin ke di atas, pas kena air habis. Jadi kayak apa ya, kayak tanah disiram sama air kan jadi langsung cair kemana-mana kan, dia hancur gitu loh. Kayak kalau kita nonton film Spiderman, musuhnya yang Sandman, manusia pasir, nah kayak gitu, dikasih air hancur. Nah abang juga ke situ, dikasih air hancur. Hancur ya. Jadi badannya tuh jadi aslinya retak jadi nggak retak, normal. Pas dipukul, jebol, hancur. Oh di situ rahasianya. Alhamdulillah abang bisa menang. Biarpun sakitnya sampai 2 hari itu tuh. Semua badan sakit, buka, sampai nggak bisa ngomong abang. 2 hari itu nggak bisa ngomong. Karena apa? Rahangnya kayak mau lepas. Jadi makan tuh susah. Jadi jangan dipikir tempur sama begituan tuh gampang. Udah sakitnya luar biasa kalau kita nggak tahan fisik. Gitu loh. Nah itu ceritanya abang, pengalaman abang waktu di Gunung Pungkuk. Memang istilahnya kasar ya, abang gagal gitu kan. Cuma istilahnya abang udah tahu ternyata tongkat komando itu memang ada. Dan tongkat komando itu sebagai kuncinya salah satu harta-harta gaib yang ada di seluruh Nusantara. Jadi apabila orang bisa megang kunci itu, tongkat itu, di kasar ya, sekali tunjuk, jadi. Nah kayak gitu. Karena wibawanya luar biasa. Gitu loh. Karena yang pegang kan putra sang Fajar gitu. Kayak begitu, itu ceritanya. Jadi sampai akhirnya abang kembali lagi ke Bandung juga yang nggak dapat apa-apa, cuma abang cuma dapat pengalaman. Ternyata di Gunung Pungkuk lah salah satu pusakanya Soekarno itu ada di sana. Itu pengalaman abang pribadi. Pokoknya daerah Sumatera lah pokoknya. Cari, nggak tahu sekarang apa masih di Gunung Pungkuk, apa udah pindah lagi, abang nggak tahu. Cuma dulu pernah di sana barang itu. Itu ceritanya Li. Oke teman-teman, kali ini kita masuk ke sesi tanya jawab ya terkait dengan kisah yang tadi diceritain oleh Bang Ferdi. Ini Bang, mau nanya ya terkait dengan pesugihan. Kan kalau pesugihan itu rata-rata kalau umumnya awamnya orang tahu itu pesugihan kan ingin kaya dengan cara cepat, dengan cara instan kan gitu. Cuman yang tadi diceritain sama Abang tuh lebih ke pesugihan apa sih? Jenisnya gitu atau banyak atau gimana sih? Di Gunung Pungkuk itu mungkin ada sekitar 3 atau 4 pesugihan ya, gitu loh. Cuma ya sebetulnya niat abang dulu kan nggak cuma urusan pesugihan, abang nggak tahu ada pesugihan sebetulnya. Cuma pas abang datang ke sana, pas ngecek, abang lihat, nah, situ terlihat ada tempat kayak dupa, gitu kan, parumpuyan kalau sudah bilang kan ya, dupa kayak ritual terus bunga-bunga kayak begitu semua. Itu kan identik dengan namanya orang muja, pesugihan gitu kan, muja lah istilahnya, seperti kayak gitu. Abang udah bisa nebak, ini nggak jauh pasti dari tempat pemujaan, dan ternyata memang betul. Abang pernah nanya sama paranormal yang dulu itu, memang tempat pemujaan dulunya, ada pemujaannya yang terselubung lah, istilah. Mungkin masyarakat setempat mungkin ada yang tahu, ada yang juga yang enggak ya masyarakat di sana, gitu. Itu yang abang tahu. Dan lebih dari 1, ada mungkin sekitar 3 atau 4, karena setiap lereng itu ada guanya, yang abang tahu kayak gitu. Datuk Rimba masalah bos besarnya itu. Tadi ya Abang bilang tongkat Soekarno. Nah tuh wujudnya gimana sih Bang? Terus emang bener itu bisa apa ya? Tadi jadi kunci untuk harta-harta di sana gitu, harta goib.
Jadi ceritanya tuh gini, ya kan istilahnya kepercayaan kita lah orang-orang Jawa ya, tanah Jawa khususnya, bahwa tongkatnya Soeharto adalah tongkatnya apa ya, tongkat komando untuk jadi kalau tongkatnya sebenarnya nggak ada yang saktinya sih, biasa aja tongkatnya mah. Tongkat biasa. Tongkat biasa aja ya, dibuat sama seorang seniman atau dikasih sama seseorang gitu loh. Nggak ada saktinya sebenarnya. Cuma nggak tahu kenapa tongkat ini memiliki suatu energi yang dipercaya sama ribuan orang. Wah, tongkat ini sebagai kuncinya untuk harta gaib. Seperti itulah istilahnya. Jadi kan abang pernah cerita dulu sama kalian kan istilahnya, apabila kayak korek gini dipercaya sama 1.000.000 orang bakal sakti. Nah contohnya kayak gitu, kayak tongkat tadi kayak gitu loh. Karena dipercaya oleh masyarakat, sebagian masyarakat Jawa bahwa tongkat Soekarno adalah salah satu kuncinya untuk harta gaib yang ada di Nusantara ini. Mau nggak mau itu ya jadi sakti lah tongkat itu. Sebenarnya nggak ada yang sakti itu tetap Allah. Tongkat itu bahkan hanya nol, nggak ada apa-apanya. Nah terus kelebihannya waktu abang itu memang tahu itu bersinar ya, terang warnanya kayak emas, gold kayak gitu. Tapi pas adegan itu di piring muncul tetap warnanya coklat biasa gitu. Cuma ada bonggol kayak apa, ujungnya juga kayak dikasih besi apa kayak gitu aja biasa. Kayak gitu. Nah sama terakhir nih kan, tadi kan realnya waktu akan ngelakuin ritual itu hilang lagi kan, dibawa lagi. Tapi masih bisa dibawa nggak sih kalau itu? Dicari lagi gitu misalnya. Bisa sih, cuma butuh proses yang cukup panjang, lama, dan perlu lobby lah ke semua makhluk gaib yang punya akses ke arah sana gitu loh. Karena abang harus butuh akses ke Ibu Ratu Kidul, karena itu yang mungkin memiliki informasi lah gitu ya, informasi keberadaan tempat itu. Bahkan kalau bisa mungkin nanya sama Bapak Prabu Siliwangi mungkin bisa, atau Bapak Soekarno sendiri mungkin bisa kayak gitu. Maksudnya kayak begitu, itu prosesnya kayak gitu. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton video kita sampai akhir. Jangan lupa untuk support kita terus dengan cara subscribe dan juga like video ini. Dan kalian bisa share video ini agar teman kalian bisa nonton video ini. Sekian dari kami dan sampai jumpa di video berikutnya.